Halo pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Perbarui informasi Anda dengan gempa bermagnitudo 7,2 mengguncang Kabupaten Nias, Sumatera Utara. Warga panik dan berhamburan keluar rumah saat merasakan guncangan gempa yang sangat kuat. Selang 1 jam gempa susulan bermagnitudo 5,2 kembali terjadi. Belum dilaporkan adanya korban jiwa maupun kerugian material lainnya. Pusat gempa berada di kedalaman 10 km di lepas pantai barat daya Nias Barat dan tidak berpotensi tsunami. BMKG memutakhirkan gempa bumi di Nias dari magnitudo 7,2 menjadi 6,7. Dan untuk informasi yang lebih komprehensif terkait gempa di Nias, kami sudah terhubung dengan Daryono, Kepala Bidang Mitigasi Gempa dan Tsunami BMKG. Selamat malam Pak Daryono. Selamat malam, Mbak. Baik, sejauh ini gempa di Nias tidak menimbulkan tsunami. Jenis gempa apa yang terjadi di Nias, Pak? Iya, jadi pada pukul 1:30 tadi itu terjadi gempa yang mengguncang wilayah Pulau Nias dan sebagian Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Gempa ini bersumber di zona sumber gempa di luar zona subduksi. Jadi gempa ini bukan megatrust, Mbak. Jadi gempa yang bersumber di luar zona subduksi. Nah, gempa ini patut disyukuri bahwa kekuatannya hanya 6,7 ya, sehingga tidak memicu terjadinya tsunami. Karena gempa ini memiliki mekanisme sumber sesar turun, yang mana itu sebenarnya sensitif terhadap terjadi tsunami. Nah, dengan terjadinya gempa di zona utara Sumatera ini, maka Sumatera memiliki sumber gempa baru yang patut diperhitungkan, dan ini bisa memicu terjadi tsunami. Karena di Indonesia itu zona sumber gempa authorized itu sudah 2 kali memicu terjadinya tsunami, yaitu pada tahun 1921 di Jawa, kemudian pada tahun 1977 di selatan Sumbawa. Jadi 2 gempa saat itu memicu tsunami, dan ternyata juga kita baru menyaksikan ada sebuah gempa yang cukup kuat di barat Sumatera yang bersumber di zona authorized. Nah, zona sumber gempa authorized ini sebenarnya zona gempa yang kita abaikan selama ini karena memang kejadiannya sangat jarang ya. Tetapi mulai sekarang dengan adanya kejadian ini, maka kita tidak boleh lagi mengabaikan sumber gempa di zona authorized ini. Karena memang gempa ini patut kita waspadai, karena jika kekuatannya signifikan bisa membangkitkan terjadi tsunami. Baik, Pak Daryono, sejauh ini sejak gempa terjadi pada pukul 13.33 waktu Indonesia Barat, sudah berapa kali gempa susulan terjadi dan trennya seperti apa? Apakah magnitudonya menurun atau turun naik, Pak? Hasil monitoring BMKG hingga pukul 17 ini sudah terjadi banyak 14 kali gempa susulan yang kekuatannya bervariasi ya, ada 4, kemudian ada yang di atas 5, tapi paling banyak itu 3, dan paling kecil itu 3,5. Kalau melihat trennya itu memang ada pola yang fluktuasi tapi mengecil, Mbak, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan terkait dengan kelanjutan gempa ini, dan masyarakat dihimbau untuk tetap tenang, tetapi waspada karena memang proses terjadinya gempa susulan masih kita pantau, Mbak. Baik, Pak Daryono, tadi Anda menyebutkan soal bahwa ini adalah zona authorized yang tidak seberbahaya megatrust. Apakah memang gempa authorized ini sering terjadi di wilayah Nias, Pak? Baru 2 kali ini, Mbak, hasil pantauan kami, dan selain di tempat itu cukup jarang di daerah Sumatera Barat Sumatera. Tetapi kita pernah mendapati di selatan Jawa, selatan Bali, dan selatan Sumbawa, dan ini cukup menarik untuk dikaji. Ternyata di sebelah barat dengan sistem subduksi atau zona lempeng yang relatif mudah dan landai, ternyata juga ada aktivitas gempa di zona authorized yang kekuatannya cukup signifikan ya. Karena kalau biasanya gempa-gempa besar di zona authorized ini
berada di zona subduksi yang tua seperti yang terjadi di Jepang pada tahun 1933 itu terjadi gempa besar di zona outer ice dan menimbulkan tsunami. Korbannya mencapai 3.000 orang. Kemudian pada tahun 2009 itu di Samoa di Pasifik juga terjadi gempa di zona outer ice dan memicu tsunami dan menewaskan sebanyak 189 orang. Sehingga keberadaan gempa outer ice di Sumatera ini patut kita waspadai, Mbak. Pak Daryono, yang dikhawatirkan masyarakat adalah ketika satu gempa terjadi, walaupun tadi Anda mengatakan bahwa ini tidak masuk lempengan atau bukan gempa megatrust, apakah berpotensi untuk memicu gempa-gempa yang lain di wilayah yang lain gitu Pak, atau di lempengan yang lain misalnya? Iya, jadi kalau gempa itu bisa menimbulkan picuan terhadap sumber gempa itu jika memang jaraknya dekat ya. Nah, kita tahu bahwa zona outer ice barat Nias ini sangat berdekatan dengan zona megatrust Nias, sehingga tentu saja kita juga perlu mewaspadai kemungkinan seperti ini, Mbak. Sehingga memang tapi patut disyukuri bahwa subduksi megatrust di Nias itu sudah rilis gempa pada tahun 2005 dengan kekuatan 8,5, sehingga untuk bisa memicu terjadinya gempa besar yang kita khawatirkan itu sebenarnya cukup kecil karena zona itu sudah cukup rilis pada tahun 2005. Hanya saja yang kita khawatirkan adalah zona gempa di zona barat Sumatera Barat atau di Kepulauan Mentawai. Ini adalah satu-satunya zona seismik gap yang sebenarnya belum rilis karena seluruh wilayah Sumatera sudah mengalami rilis gempa besar di zona megatrust, hanya di kawasan sumber gempa Mentawai, megatrust Mentawai ini yang belum rilis juga gempa besar, Mbak. Gempa di barat daya Nias ini bisa memicu megatrust zona barat yang Bapak sebutkan tadi di wilayah Mentawai itu, Pak? Sebenarnya tidak cukup kuat jika jaraknya cukup jauh, Mbak. Saya sampaikan bahwa gempa ini bisa berpengaruh terhadap zona megatrust di dekatnya, ya, yaitu zona megatrust Nias, ya. Tetapi perlu kita ketahui bahwa zona megatrust Nias ini sudah rilis energi pada tahun 2005 dengan gempanya berkekuatan 8,5, sehingga kekhawatiran itu tidak terlalu bagi kita semua, sehingga hanya saja saya mengingatkan bahwa ada zona gempa di barat Sumatera Barat, yaitu di zona Mentawai yang itu sebenarnya belum rilis gitu, Mbak. Tapi bukan berarti gempa yang tadi itu bisa membangkitkan, bisa memicu terjadi gempa megatrust di zona Mentawai, itu Mbak maksudnya, Mbak. Terima kasih Pak Daryono, Kabid Mitigasi Gempa dan Tsunami BMKG telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Umat Muslim Aboge di Desa Leces, Probolinggo, Jawa Timur menggelar sholat Id hari ini. Kumandang takbir menggema dari corong musola setempat ke seluruh desa. Penganut Islam Aboge atau Alif Rebowage di Desa Leces, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur baru menggelar sholat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah pagi tadi. Jemaah Aboge menunaikan sholat Id pukul 6.15 waktu Indonesia Barat di Musola Al-Barokah, Desa Leces, Probolinggo, Jawa Timur. Di desa ini, satu lingkungan sekitar musola tersebut merupakan penganut Islam Aboge. Umat Muslim Aboge memiliki perhitungan tersendiri terkait penentuan 1 Syawal. Kata Aboge terdiri dari dua suku kata, yakni A dan Boge. A berarti tahun alif, sedangkan Boge berarti Rabu Wage. Penentuan hari besar ditentukan berdasarkan pedoman dari Kitab Mujalobat atau Kitab Jawa Kuno. Hari Raya Idul Fitri tahun ini ditentukan dengan rumus Waljiro. Artinya, 1 Syawal jatuh pada hari pertama dengan pasaran kedua. Idul Fitri dilaksanakan pada hari ini, pada hari Jumat ini. Selisih 1 hari ya sama? Kalau selisih ya selisih 1 hari, kadang-kadang nggak tentu kan gitu. Nggak tentu, kadang-kadang yang kemarin-kemarinnya berapa hari, 2 hari gitu. Kadang-kadang ada yang 1 hari. Ya sekarang ini selisihnya 1 hari sama Aboge gitu.
Di Kabupaten Probolinggo terdapat 7 desa di 4 kecamatan yang melaksanakan salat Id hari ini, yakni Kecamatan Leces, Dringu, Bantaran, dan Kuripan. Pemirsa, larangan mudik membuat sejumlah tempat wisata di Jakarta cukup ramai didatangi pengunjung. Pembatasan jumlah wisatawan dilakukan untuk mencegah membludaknya pengunjung di masa pandemi. Hari kedua perayaan Idul Fitri dimanfaatkan oleh warga Jakarta untuk berlibur ke sejumlah lokasi wisata seperti Pantai Impian Jaya Ancol, Taman Mini Indonesia Indah, dan Kebun Binatang Ragunan. Pantai Ancol dibuka sejak pukul 6 pagi hingga pukul 9 malam dengan kapasitas 30%. Pengunjung yang datang sejak kemarin mencapai 19.000 pengunjung. Sebanyak 270 personel terdiri dari Polri dan TNI dikerahkan untuk pengamanan, jumlah pengunjung, dan protokol kesehatan. Tempatnya luas, terus anak-anak demen aja ngeliat air gitu. Dia minta renang, ya udahlah renang, kalau ke mana Taman Mini atau itu kan agak jauh gitu, jadi kesini lebih dekat dari rumah. Sementara di Taman Mini Indonesia Indah sudah ramai oleh pengunjung sejak pagi tadi. Sejak pukul 9 pagi tadi tercatat lebih dari 2.000 pengunjung memasuki Taman Mini. Pembelian tiket dilakukan secara online dan dibatasi hanya 30% pengunjung atau sebanyak 18.000 pengunjung. Kesatu murah meriah ya, buat anak-anak juga banyak tempat hiburannya. Sedangkan Kebun Binatang Ragunan baru mulai dibuka pada hari ini. Pengunjung yang datang pun masih dibatasi hanya bagi warga ber-KTP DKI Jakarta saja. Untuk libur lebaran ini kita buka sampai dengan tanggal 30. Jam operasionalnya mulai dari jam 7 pagi sampai dengan jam 2 siang. Sebanyak 225 anggota Polri dikerahkan untuk penjagaan dan pengawasan jumlah pengunjung agar tidak melebihi dari jumlah kapasitas yang ditentukan, yakni 30%. Pembelian tiket pun hanya dapat dibeli secara online, minimal H-1 dari kunjungan. Dan pemirsa, bagaimana suasana libur lebaran di Ancol? Sudah ada rekan Armalina di sana. Armalina, apakah warga yang berlibur di Ancol bisa mematuhi protokol kesehatan yang paling minimal adalah setidaknya menggunakan masker? Ya, Anissa dan juga pemirsa, ini pengunjung yang datang ke Ancol untuk berlibur di hari kedua Lebaran, mereka masih tetap mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker. Namun memang masih ada sejumlah pengunjung yang abai dengan masker mereka, tetapi masih ada petugas yang berkeliling di kawasan Ancol untuk mengingati maksud kami bagi pengunjung yang tidak menggunakan masker. Nah, untuk pengunjung sendiri di Ancol pada sore tadi, ini kami melihat cukup ramai, bahkan dari pihak Ancol sendiri mengatakan untuk di hari kedua Lebaran sekitar ada 36.000 pengunjung yang datang. Namun hal ini juga masih berada di kapasitas Ancol, yaitu 30%, yang selama masa pandemi ini memang Ancol memberikan kapasitas pembatasan, yaitu hanya 30% saja. Namun sejumlah rekayasa juga dilakukan oleh pihak Ancol di kawasan Ancol sendiri ini, di mana ada rekayasa arus lalu lintas. Tadi sempat ada penutupan jalan untuk menuju ke Pantai Timur, dikarenakan sejak sore tadi ini rata-rata pengunjung ke Ancol yang datang mereka akan mengarah ke area Pantai Timur, sehingga untuk area Pantai Timur sendiri ini cukup ramai sejak sore tadi, dan bahkan kendaraan-kendaraan ini juga cukup adanya antrian panjang sejak gerbang masuk Taman Impian Jaya Ancol hingga ke kawasan Pantai Timur Ancol ini sendiri. Dan untuk di Pantai Timur Ancol sendiri sejak sore tadi juga pengunjung yang datang ini beragam aktivitas, mulai dari mereka piknik di pinggir pantai, lalu juga berenang di pantai hingga bersuah foto. Dan untuk protokol kesehatan sendiri ini seperti yang tadi kami katakan di awal, ada petugas yang tetap melakukan keliling di kawasan Pantai Timur untuk mengingatkan bagi pengunjung yang tidak menggunakan masker, lalu juga tidak menjaga jarak, karena untuk di kawasan pantai sendiri ini memang sudah diperbolehkan untuk berenang, namun tetap ada batasan satu pengunjung dan pengunjung lainnya dengan menggunakan tali sehingga tidak adanya kerumunan. Anissa. Baik, terima kasih.